tingkatkan masyarakat kita itu kan, masyarakat kita kan terbagi atas 3 golongan, Bapak. Golongan kelas apa, low ekonomi, middle ekonomi, high ekonomi. Kalau ketemu murid yang low ekonomi, agak sulit juga untuk mengimplementasikan kegiatan seperti ini tuh. Iya. Jadi banyak kendala masalahnya itu bisa kita angkat. Ya, dalam KBM aja masalahnya kalau kita Zoom meeting itu misalnya dari siswa sebanyak 27-30 orang, paling yang aktif itu paling 20-an, Pak. 20. Yang lainnya itu kurang terkontrol. Apalagi kalau mungkin kalau di negeri kali lebih bagus sekali ya. Kalau kita sih di swasta jadi agak sulit, Pak. Kendalanya itu kendala jaringan, kendala internet. Aja, Pak. Di negeri juga Ayo, Pak, sama. ya, jaringan itu pulsa. Sama ya. Sama katanya Pak Justinus. Assalamualaikum warahmatullahi di negeri wabarakatuh. JP. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Pak Justinus, Pak Abdurrahman diskusinya ya, dengan kendala yang dialami sekarang ya. Selamat siang Bapak Muhammad. Oke, siang. Mudah-mudahan masih semangat ya. Dan sudah membuka LMS masing-masing Bapak Ibu. Sudah ya? Maaf belum Pak. Oh belum. Baru sampai rumah. Oh baru sampai rumah, luar biasa ya. Jadi bagi yang mohon izin Pak Muhammad, mohon izin. Gimana Pak? Tadi jaringan internet saya pakai WiFi rupanya terputus kena pohonan itu, jadi lagi sedang perbaikan tekniknya. Dipakai handphone jadi agak putus-putus nih Pak. Tapi yang lain bagaimana? Lancar semuanya ya? Tidak ada yang kena ini ya, kena pohon wifi-nya seperti yang dialami Pak Abdul. Oke. Dan biasanya kalau kelas siang menjelang sore seperti ini Bapak Ibu memang tantangan yang luar biasa ya. Ini jam-jam rawan ya. Pak Yus saja tua, kopinya harus dikencingin ya Pak Yus, Pak Abdul. Ya, jam-jam segini tuh biasanya jam rawan dan dari 30 peserta alhamdulillahnya tapi sekarang yang sudah bergabung sekitar 20-an. Jadi ada 10 orang lagi yang belum bergabung ya. Untuk refleksi kita sebenarnya jadwalnya itu hari Rabu dan Kamis, tapi karena hari Kamis nanti saya ada jadwal untuk nguji Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan hari ini dan besok itu untuk jadwal refleksi kita ya. Jadi hari Kamisnya nanti hanya satu sesi saja, sesi pagi sampai siang saja, yang pukul 10 sampai pukul 12.00. Sementara untuk yang hari Kamis ya, kemudian hari Jumat itu tidak ada untuk yang sesi siang. Hari Jumat, apalagi hari Jumat fokus kita nanti masing-masing ke 30 orang para peserta akan memaparkan proposalnya. Ya, jadi harus sudah selesai proposal TTK-nya pada hari Jumat. Ya, dan bagi Bapak dan Ibu guru yang belum menyelesaikan, maka tidak akan mendapatkan sertifikat mengikuti pelatihan. Tidak akan dikeluarkan oleh P2KPTK 2 Jakarta Selatan dan nanti akan ditulis tidak lulus atau belum lulus. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan, saya sangat berharap mulai hari ini di LK hari kedua, kalau Bapak dan Ibu guru sudah sempat mengintip LK hari kedua, itu sebenarnya intisari dari bab 1 untuk penelitian tindakan kelas. Ya, nanti akan kita buka, Bapak dan Ibu guru kita akan buka. Kemudian juga tadi pada sesi pertama tadi saya sangat tidak enak sekali ya, belum tuntas semuanya, tapi ternyata sudah di end meeting oleh panitianya. Itu sepertinya ada timernya ya. Bukan saya saja yang melihat tadi Bapak Ibu ya, pas 12 lewat tadi sudah ternyata sudah di timer, sehingga
langsung keluar ya, langsung mati untuk Romia. Ya. Oke Bapak dan Ibu Guru, karena ini merupakan refleksi hari pertama kita, jadi tidak akan panjang lebar, saya kira hanya 30 menit saja ya. Masuknya 14.45 tadi masing-masing, kemudian 15.30 tank nanti sudah harus selesai, sehingga tidak mengganggu waktu sholat asar Bapak dan Ibu Guru semua. Oke, kita buka kalau gitu Bapak dan Ibu Guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu Guru semua. Saya paham, saya sangat percaya ya Bapak dan Ibu Guru mungkin ada yang mengantuk ya, ada yang capek, ada yang ada yang baru saja selesai melakukan beragam aktivitas. Tapi luar biasa untuk kelas C ya, untuk SMP kelas C, alhamdulillah yang sudah bergabung ada 24 orang ya. Berarti masih cukup tinggi ya antusias Bapak dan Ibu Guru untuk mengikuti semua tahapan pelatihan ini. Ya, tadi pada sesi pagi masing-masing kita sudah membahas, kita sudah mendiskusikan kaitannya dengan overview dari awal untuk penelitian tindakan kelas. Kita sudah mulai dari sejarah. Mohon maaf Pak, jika sinyal kurang baik, hujan deras di Pamulang. Oke, Bu Siti Kurniawati. Di Cirende juga sama Bu, sudah gelap ini, sebentar lagi kan hujan lebat sebaiknya. Jadi tadi masing-masing Bapak dan Ibu Guru sudah berdiskusi, kita sama-sama sudah membahas kaitannya dengan penelitian tindakan kelas untuk yang bab 1. Ya. Kemudian hari ini merupakan hari kedua, seperti yang saya janjikan tadi, ketika sesi pagi berakhir pada pukul 10 sampai pukul 12.00, setelah itu tadi saya sudah langsung menguploadkan lembar kerja hari kedua, LK hari kedua. Ya, jadi bagi Bapak dan Ibu Guru yang sudah masuk ke dalam LMS, jadi sudah bisa melihat, sudah bisa untuk mengecek LK hari kedua seperti apa. Ya. Kemudian tadi juga pada sesi pagi masing-masing ketika akhir paparan tadi, saya sudah meminta Bapak dan Ibu Guru untuk menulis beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Saya akan random saja memilih beberapa orang, kemudian akan saya minta untuk silakan memberikan jawaban dari dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akan tetapi sebelum itu tadi kita masih punya PR ya, PR-nya kaitannya dengan model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran dan metode pembelajaran itu bedanya apa sih gitu ya. Tadi sudah banyak sekali yang memberikan pendapatnya, ada Pak Yus, kemudian ada Pak Abdul Rahmat, kemudian ada siapa tadi? Ada Ibu Titih dan Ibu Wisma ya. Dan ada Ibu Hastari. Ibu Hastari ini sedang di mobil tidak menyetir kan Bu ya? Ibu tinggal saya sedang menyetir perjalanan pulang hujan deras memang. Tadi ada bahaya. Ya. Oke, iya hati-hati ya Bu Hastari. Oke, apalagi mau hujan seperti ini ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Sukendarmi kalau tidak salah ya, yang menanyakan kaitannya dengan model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran. Ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Silahkan, saya berikan kesempatan 1 atau 2 orang sebelum nanti saya menyimpulkan. Silakan Pak Budi Santosa mungkin, silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pendapat saya, metode pembelajaran itu adalah prosedur ataukah urutan ataukah langkah-langkah bagaimana cara kita akan mengajar. Sedangkan model pembelajaran itu adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir.
Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Budi Santosa, luar biasa. Satu lagi yang dari perempuan, silahkan. Yang belum ada suaranya, belum saya mendengarkan ini, sebelum saya dengarkan berbicara, siapa ya? Ibu siapa? Ibu Rasmina. Ibu Rasmina, silakan. Ibu Rasmina, silakan Ibu. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar. Silakan, Ibu Rasmina. Masih di mute, Ibu. Mohon izin, Ibu. Oke. Ada yang mendengarkan suara beliau, Bapak Ibu? Belum ada Ada Pak. suara, belum ada suara. Suara. Iya, belum ada Pak, suaranya. suaranya kecil ini, kecil terus ini lagi hujan jadi kurang kurang fokus jadinya, Pak. Ini bukan hanya kecil, tapi saya tidak mendengar suara apapun dari Bu Rasmina, masalahnya. Atau yang lain ada yang mendengarkan, Bapak Ibu? Oke. Oke, Ibu Rasmina, mungkin kendala sinyal atau headsetnya mungkin beliau ya. Kita ganti, silakan siapa satu ibu-ibu? Siapa kira-kira? Silakan. Ibu Atiyah, Ibu Atiyah, silakan Ibu Atiyah. Ya Pak, pendapat Oke. saya sama mungkin dengan Bapak Ibu yang lain. Jika metode itu adalah caranya, misalnya jika modelnya inquiry atau discovery learning, maka metodenya bisa cara praktikum seperti itu Pak. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih Oke. Pak. Terima kasih banyak Ibu Atiyah. Jadi begitu ya Ibu Suken Darmi ya. Tadi pada sesi pagi sudah dijelaskan juga oleh beberapa teman-teman guru yang lain kaitannya dengan model pembelajaran maupun metode pembelajaran. Benar sekali yang disampaikan oleh Pak Justinus, kemudian oleh Pak Abdul Rahmat, ya, oleh Ibu Wisma, oleh Ibu Atiyah, ya. Untuk metode pembelajaran itu cara kita sebagai guru ya ketika mengajar dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir proses pembelajaran. Sementara model pembelajaran itu merupakan pendekatan yang kita gunakan, apa yang kita gunakan ketika mengajar. Misalnya tadi ada model pembelajaran problem based learning, ya. Kemudian ada model pembelajaran yang project based learning, ya. Itu yang membedakan antara model pembelajaran dan metode pembelajaran. Sederhananya seperti itu ya Ibu Sukendarni, ya Bu. Oke Bu. Maksudnya untuk yang pada saat ini kan ada model-model yang baru tuh, ada pakai yang media massa segala. Jadi saya kadang-kadang bingung menerapkan kalau misalnya menggunakan Google Classroom, kemudian model CITES, di dalamnya kan itu muncul nanti ada YouTube, kemudian ada PowerPoint. Lah itu mana yang model, mana yang metode itu kadang-kadang keder gitu membedakannya kadang gitu, Pak. Oke. Saya mau menambahkan yang membuat keder. Oke. Jadi Terima dua-duanya kasih. dipakai. Oke. Silakan Pak Riki Pane ingin menambahkan, silakan. Ya. Kalau menurut saya mengenai apa yang ditanyakan oleh Ibu tadi itu hanya sebagai media aja ya Bu ya, media pembelajaran melalui Google Form ataupun PowerPoint. Nah itu jadi gampangnya kalau model itu contohnya model pembelajaran saintifik. Nah saintifik itu kan ada sinteknya atau ada langkah-langkah pembelajarannya seperti yang pertama mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan data, mengasosiasi, dan lain-lain. Ya ada lima sinteknya. Tapi kalau metode itu lebih mudahnya seperti metode yang digunakan oleh guru ceramah. Seperti itu Bu, mudahnya. Kalau mengenai Google Form atau memakai PowerPoint itu hanya sebagai media untuk menyampaikan ke murid gitu. Tetapi tidak lupa untuk
mengikuti sintek atau langkah-langkah pembelajaran sesuai model yang digunakan. Kalau Bapak Ibu menggunakan model saintifik, udah ada itunya berarti, udah ada alurnya, langkah-langkahnya. Yang pertama itu mengamati, berarti kita memberikan video atau gambar untuk siswa supaya mereka mengamati itu gitu. Nah, itu adalah model. Model pembelajaran itu lingkupnya lebih luas dari mulai awal pembelajaran sampai akhir. Nah, tapi kalau metode itu lebih ke cara kita. Apakah kita mau demonstrasi ceramah atau resiprokal. Kalau resiprokal itu biasanya murid menilai sesama murid seperti itu. Gampangnya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Rifki Pane, dan saya kira Ibu Sukendarmi sudah cukup jelas ya ketika misalnya yang baru ya kaitannya misalnya dengan ada Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams, Google Form, apapun nama aplikasinya, itu bagaimana Ibu Sukendarmi menggunakannya. Apakah itu sebagai media, sebagai alat bantu ketika mengajar, ya, dan itu juga bisa digunakan sebagai alternatif solusi pemecahan masalah. Begitu ya, Bu Sukendarmi ya. Oke, Bu? Oke. Selanjutnya, sekarang saya ingin memberikan kesempatan volunteer saja, saya kira, sukarela saja. Ada beberapa 3 atau 4 orang, Bapak dan Ibu guru, mana yang ingin mengetengahkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di akhir sesi pertama kita tadi. Silakan. Tadi sudah saya minta mencatat ya Bapak Ibu. Silakan, siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Oke, saya akan pilih yang paling terlihat siap. Yang paling terlihat siap sepertinya di sini ada Ibu Titi. Oke, 1 Ibu Titi. Kemudian Bu Titi memilih siapa, silakan. Setelah Bu Titi, siapa? Bu Titi memilih siapa satu orang, Ibu? Sebenarnya saya juga belum perlu paham, Pak. Silakan, pokoknya pilih terlebih dahulu saja. Pilih terlebih dahulu, silakan. Siapa? Aduh, tanpa ketuanya aja deh. Oke, yang kedua Pak Rifki Pane. Setelah Pak Rifki Pane, silakan dipilih satu orang, silakan. Bentar, Pak. Siapa ya? Ibu Suryani. Ibu Suryani. Suraya dari SMP 46. Oke, Ibu Suraya SMP 46. Silakan pilih satu orang lagi, Ibu Suraya. Silakan. Silakan, Ibu Suraya. Pilih satu orang ya, Pak? Ya, satu orang terakhir. Pamungkas, silakan. Ibu Sukendarmi. Oke, Ibu Sukendarmi. Oke, terima kasih banyak. Jadi 3 Ibu, 1 Bapak. Silakan, kita mulai dari Ibu Titi. Ibu Titi, silakan diberikan penjelasan yang sudah dicatat tadi, Ibu. Silakan. Sebenarnya jujur aja saya belum begitu paham. Tadi mau ditanyakan, minta salah satu contoh dari judul yang Bapak sampaikan tadi hubungannya sama pertanyaan tadi biar saya bisa ngertiin. Tapi ya sudahlah seininya, sebisanya. Pertama judulnya dulu apa masalahnya dulu, Pak? Disesuaikan dengan pertanyaan yang tadi, Ibu. Masih ingat pertanyaan pertama tadi apa? Yang masalah, masalah. Oke, silakan. Ya, masalahnya pertama untuk masalah yang saya temui, apalagi sedang pandemi, yaitu tentang, karena saya bidang matematika, yaitu pemahaman konsep bangun ruang saat pandemi itu. Terus pertanyaannya kenapa? Karena bangun ruang itu saat kita di kelas aja itu sangat sulit untuk pemahaman logika, bukan logika ya, imajinasi anak-anak agak susah gitu ya. Nah, jadi kenapa ya itu susah untuk membangun imajinasi anak secara online. Itu kenapanya, terus mengapa? Ya itu karena kondisinya karena lagi PJJ gitu.
Jadi kita untuk mendemokannya agak sulit gitu ya. Terus bagaimana solusinya? Cara solusinya? Selama ini saya coba dengan membuat PPT yang dijadikan dengan video sambil Zoom. Terus cara pelaksanaannya di samping video saya berikan dengan buat PPT yang dengan sedikit ada ilustrasi gambar yang menarik bagi mereka untuk merangsang imajinasi mereka tentang bangun ruang tersebut. Terus bagaimana cara melihat hasilnya? Kalau lagi Zoom mungkin saya tanyakan satu orang secara asak atau merangsang mereka untuk bertanya kalau lagi Zoom. Kemudian ada lagi mungkin ketika saya berikan soal-soal yang mengarah ke konsep tentang bangun ruang. Kemudian apakah cara tersebut efektif? Saya belum pernah nyoba. tapi dicoba, tapi hasilnya ya itu masih bermasalah ya. Saya udah coba dengan video-video YouTube yang ambil, saya coba juga buat sendiri, saya coba juga dengan PPT yang saya coba dengan sedikit gambar-gambar menarik buat merangsang imajinasi mereka. Tapi ya itu agak sulit gitu, karena kesulitan itu bukan di PJJ aja. Kebetulan sekolah saya mungkin walaupun negeri di bawah rata-rata ya. Jadi agak sulit untuk merangsang imajinasi mereka, itu susah banget gitu. Kadang-kadang berbagai alat, kalau lagi demo di kelas aja berbagai alat dimasukkan. Udah kerangka segala macam, udah videonya, udah alat peraganya, udah dengan alat peraga saya buat sendiri, itu susah banget merangsang untuk imajinasi mereka. Apalagi pas kita tempelkan di papan tulis antara benda nyata sama gambar itu sangat sulit. Itu aja mungkin Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Titi, luar biasa. Paling tidak dari yang sudah dijelaskan tadi, Ibu Titi itu sudah punya variabel permasalahannya apa, ya. Kemudian variabel solusinya apa. Ya, yang utama itu, ya. Nanti ketika membuat judulnya fokus saja pada variabel permasalahan dan variabel solusinya. Kemudian tadi ada ada pernyataan dari Ibu Titi kaitannya dengan saya tidak tahu ini berhasil atau tidak. Ya, jadi di dalam penelitian tindakan kelas itu ada yang dinamakan dengan hipotesis tindakan. Ya, jadi kita sudah punya kesimpulan awal terlebih dahulu, dugaan sementara terlebih dahulu, bahwasanya implementasi dari solusi kita ini nanti akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu ya? Ya, makasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Titi, luar biasa. Tadi katanya masih bingung, tapi sudah sangat lancar menjelaskannya. Oke, silakan. Setelah Bu Titi, tadi siapa? Silakan yang kedua. Ya, Pak. Oke, silakan Pak Riki Pane. Baik, di sini pertanyaannya tadi, apa saja masalahnya? Di sini saya memiliki masalah karena saya guru olahraga, jadi masalah yang sangat jelas yaitu kurang efektifnya pembelajaran gerak di masa pandemi. Kemudian mengapa masalah tersebut terjadi? Karena tidak bisa tatap muka dan terbatasnya contohnya kalau mau Zoom itu tuh terbatasnya paket siswa gitu. Ya, jadi itu menjadi sebuah masalah yang terjadi sehingga saya tidak bisa memberikan pembelajaran secara langsung, maksudnya sinkron gitu, sinkronis atau bisa melalui Zoom gitu. Kalau minimal kalau bisa melalui Zoom kan kita bisa melihat anak-anak itu benar-benar melakukan gerakan sesuai apa yang kita perintahkan gitu. Meskipun mereka meniru gerakan yang saya contohkan itu tidak benar secara tepat karena kita tidak bisa memantaunya secara langsung. Kemudian
bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya, yang pertama menurut saya kemauan siswa. Jadi kadang-kadang siswa itu sudah terlalu malas ya untuk melakukan pembelajaran online. Jadi kadang-kadang untuk melakukan presensi pun mereka sudah terlambat gitu. Contohnya saya berikan waktu jam 7 hanya 20 menit untuk mengisi hanya 30 menit untuk mengisi Google Form gitu. Kalau kalian nggak ngisi berarti kalian belum bangun, itu telat gitu. Kalau saya berikan waktu lebih panjang berarti dia mengisinya bisa jadi pas siang hari gitu. Padahal mereka harus memantau grup WA gitu. Kemudian bagaimana cara melaksanakannya? Melaksanakannya bisa melalui penugasan ataupun video call melalui WA ataupun Zoom gitu. Mungkin solusi sementara itu kalau memang paketnya gampang habis karena Zoom, bisa melalui video call WA. Namun keterbatasannya hanya mampu menampung 5-8 orang kalau nggak salah kalau WA. Tapi setidaknya mereka benar-benar kita pantau. Terlebih ini adalah pembelajaran gerak. Kemudian bagaimana cara untuk melihat hasil? Untuk melihat hasil bisa dilihat dari yaitu tadi video call WA ataupun Zoom, ataupun kalau tidak bisa sama sekali berarti bisa melalui lembar kerja yang mereka harus isi dan disetting sedemikian rupa oleh guru. Kemudian apakah cara tersebut efektif? Kalau melalui video call WA ataupun video Zoom bisa efektif, tetapi kalau penugasan saya tidak yakin. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Rifki Pane. Ketika kita diminta untuk menyebutkan permasalahan di dalam pembelajaran, kemudian kita menyebutkan kuota yang terbatas, ya, saya kira agak susah bagi kita untuk memberikan solusi agar para siswa tersebut mempunyai kuota. Seperti itu ya. Kan tidak mungkin ya para guru subsidi, oke, ini pakai kuota, ini paket data yang bisa kalian gunakan. Tidak seperti itu ya. Begitu juga dengan ini ya, dengan kegiatan misalnya para siswa merasa pembelajaran olahraga itu misalnya tidak menyenangkan ya, maksudnya mereka kurang senang untuk olahraga ya. Jadi yang dimaksudkan permasalahan ya, jadi tidak sekali lagi keterbatasan kuota ya, kemudian minimnya para peserta didik ini ya, kaitannya dengan mengikuti kelas olahraga ya. Jadi harapannya permasalahan yang dimaksud memang permasalahan yang bisa dituntaskan oleh Pak Rifki Pane sebagai seorang guru. Ya, jadi make sense-nya seperti itu. Ya, harus permasalahan yang tadi kan di dalam prinsip PTK itu ada SMART, ya, ada manageable. Ya, jadi ada permasalahan-permasalahan yang memang ya kita sebagai guru itu tidak bisa, kecuali kalau misalnya kita bermurah hati ya, kita berikan subsidi di dalam satu kelas itu ada 50 siswa, kita berikan 50.000 per ini untuk kuotanya, kecuali seperti itu mungkin ya. Dan kaitannya dengan olahraga, yang paling memungkinkan mungkin untuk pembelajaran olahraga sebagai alternatifnya, silahkan mungkin nanti untuk Pak Rifki Pane itu membuat grup WhatsApp saja, ya, grup WhatsApp bersama dengan para siswa. Kemudian nanti akan ada juga perwakilan dari orang tua, mungkin kalau misalnya para siswa tersebut tidak punya handphone yang support WA, dan untuk melatih gerak ya, rata-rata itu silakan membuat rekaman singkat saja ya, misalnya gerakan apa yang sekiranya harus dilakukan oleh para peserta didik. Dengan begitu maka nanti akan terlihat
ya akan terlihat para peserta didik yang memang mau untuk mengikuti instruksi atau arahan yang diberikan oleh Pak. Gitu ya Pak Rifki Pane ya. Mungkin mau nanya sedikit Pak. Mungkin Jadi permasalahan utamanya kan di sini saya kurang efektifnya pembelajaran gerak. Tetapi di sini masih belum spesifik gitu. Kalau lebih spesifik lagi mungkin pembelajaran gerak passing gitu, passing dalam sepak bola itu mungkin sudah lebih spesifik ya Pak. Iya, silakan. Boleh langsung ke passing sepak bola dan itu sudah fokus sekali untuk penelitian, tidak apa-apa ya. Jadi silakan ya. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak Rifki Pane ya. Jadi paling tidak tadi sudah ada permasalahan apa, kemudian alternatif solusinya juga apa. Kita lanjut ke yang ketiga, silakan. Siapa tadi yang ketiga? Yang ketiga tadi pilih siapa tadi Pak Rifki Pane? Ibu Sur. Oke, Ibu Suraya, silakan Ibu Iya, Suraya. Ibu Suraya. Ya, saya habis menjawab salam jawab azan dulu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama seperti Pak Rifki Pane, ya saya selaku guru agama itu di dalam pelajaran praktek sholat, wudhu, tayamum, gitu ya. Itu permasalahannya diantaranya kenapa permasalahan tersebut terjadi. Permasalahan tersebut terjadi ya kalau kita kepingin lihat langsung gerakan yang sebenarnya itu akan sangat susah gitu ya. Karena kalau suka pakai cara video, suka pakai video, saya kiri anak-anak suka kirim video praktek sholat, wudhu, tayamum itu videonya ya karena kita nggak bisa melihat langsung gitu. Jadi banyak sekali gerakan-gerakannya yang harusnya yang benar itu beda dengan kita langsung dengan tatap muka gitu. Kalau tatap muka kan kita apabila mereka ada yang salah kita bisa perbaikin secara langsung. Dan juga permasalahannya juga dengan banyaknya video-video yang dikirimkan yang HP saya selalu pakai HP jadi lemot gitu ya untuk menghapus video-video mereka karena kepenuhan gitu ya. Juga kadang-kadang solusinya saya selalu video call gitu untuk selalu misalnya hafalan hadis, hafalan Al-Quran gitu ya, ada gerakan sholat yang benar gitu, bacaannya yang benar gitu. Nah itu saya suka video call gitu. Nah tapi untuk video call ini memakan waktu yang sangat lama. Perlu dan kadang-kadang anak-anaknya tuh di telepon, iya Bu sebentar Bu, iya Bu sebentar Bu gitu. Juga dalam permasalahan selanjutnya yaitu anak-anak kalau misalnya mengumpulkan video atau mengumpulkan ya tugas-tugas itu selalu sering terlambat gitu. Kita bilang kumpulkan anak-anak sehingga kita akan japri dan kita telepon dan itu pun orang tuanya coba Bu marahin Bu sekali ya saya pernah berapa kali silakan Bu marahin tuh Bu anaknya Bu katanya karena dia udah nggak sanggup katanya. Kenapa kok kamu belum berapa kali sampai berapa tugas kamu belum mengumpulkan gitu. Karena mereka orang tuanya sendiri nggak sanggup gitu katanya ya silakan Bu dimarahin Bu anaknya Bu. Kebetulan yang nyambut itu orang tuanya gitu. Terus cara untuk memperbaiki dengan metode apa? Yaitu tadi dengan cara japri, cara telepon, video call, cara langsung ke kadang-kadang ke orang tuanya gitu ya. Juga kebetulan saya tadi lihat langsung ya orang tua yang sedang mengajarin seorang anak itu anaknya SD kelas 4 itu orang tuanya marah-marah. Ini anaknya kayaknya sepertinya nggak paham gitu ya, nggak tega gitu saya melihat anaknya dimarahin. Gitu. Juga secara melihat hasil dan perbaikan dari perbaikan tersebut, misalnya ya saya melihat kalau saya selalu video call gitu, itu adalah perbaikan sedikit gitu ya dibandingkan kalau mereka mengirim video langsung gitu, karena kita lihat sendiri bagaimana ucapan yang benar, gitu, gerakan yang benar kita langsung melihat. Tapi kalau video dia bisa aja
bacaannya mungkin ada bacaannya di depan bukunya gitu ya. Jadi sehingga hasilnya kurang memuaskan. Apakah cara itu disebut efektif? Ya kurang ya, sangat kurang efektif gitu, karena harus banyak waktu yang disiapkan gitu. Sedangkan murid kita banyak yang harus diajari. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Suraya. Saran saya kaitannya dengan guru pendidikan agama, ya, untuk guru pendidikan agama, karena itu sangat penting untuk bisa mengontrol, untuk bisa memperhatikan ya bahwasanya para siswa peserta didik itu melaksanakan ya instruksi kita sesuai atau tidaknya. Memang harus ada peran serta orang tua. Ya, harus ada komunikasi intens yang dilakukan oleh Ibu Suraya agar orang tua juga dapat dapat mengontrol, dapat mengawasi anaknya ketika mengerjakan tugas. Ya, dan cara lainnya yang bisa dilakukan tentunya juga dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Ya, kelompok-kelompok kecil ya, jadi nanti masing-masing para peserta didik atau siswa itu nanti dibagi menjadi beberapa kelompok, dan mereka nanti tidak apa-apa kan kalau misalnya 2 atau 3 orang ya, asal tidak lebih dari 5 orang, mereka nanti bikin proyek sendiri ya, bikin kegiatan. Misalnya Ibu Suraya meminta mereka untuk untuk menghafalkan ini atau untuk mempraktekkan cara tayamum ini segala macam, dan dari hasil mereka nanti itu itulah yang kemudian dilaporkan ke Bu Suraya. Ya, jadi itu saya kira akan lebih efektif daripada misalnya dalam satu kelas itu ada 50 orang, kemudian masing-masing Ibu Suraya video call semuanya, itu saya tidak bisa membayangkan. Pak Yus sudah pernah mengalami seperti itu, Pak Yus, ya, menelpon video call satu persatu para siswa. Itu saya kira ini ya luar biasa sekali ya, ketika harus menghubungi masing-masing para peserta didik. Ya, begitu ya Bu Suraya ya. Oke Bu. Terima kasih Pak. Oke, terakhir silahkan Ibu Sukendarni. Ya, ini yang terakhir ya. Setelah itu kita langsung ke LK Bapak Ibu. Silakan Ibu Sukendarni. Baik, terima kasih telah diberi kesempatan untuk mencoba menyampaikan konsep penelitian. Mudah-mudahan yang pertama, masalah yang dihadapi karena saya mengajar bahasa Indonesia, masalahnya adalah kemampuan menulis siswa. Kemampuan menulis yang saat ini karena terpengaruh oleh terbiasa menggunakan gadget dan bermain online, jadi kadang-kadang imajinasi serta imajinasi dan ide-idenya itu susah untuk menyampaikannya. Kemudian cara menyelesaikan masalahnya, kami nanti akan mencoba dengan memberikan contoh-contoh tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan nanti diambil, atau dengan memberikan yang berbentuk, kalau sekarang mungkin YouTube ya, yang anak-anak yang lagi senang menontonnya. Kemudian cara melaksanakannya seperti apa, nanti kita bisa mencoba selain dengan peserta didik, dengan melibatkan orang tua agar memonitor anak-anaknya untuk belajar bagaimana menulis. Kemudian cara menyikapi hasilnya, nanti kita bisa lihat dari hasil-hasil itu melalui Google Form, dengan mengunduh hasil yang sudah dituliskan dengan tertulis, kemudian di-upload, nanti hasilnya seperti apa. Kemudian apakah cara tersebut efektif? Untuk selama ini melalui Google Form itu anak-anak sudah mulai terbiasa, jadi mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon masukannya apabila masih banyak yang perlu dilengkapi.
Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Sukendarmi. Untuk yang bahasa Indonesia saya kira sudah cukup ini ya, sudah cukup baik karena variabel permasalahannya sudah ada, kemudian alternatif solusi yang akan diambil juga sudah ada. Silakan nanti itu dikembangkan dan digunakan untuk mengerjakan LK. Begitu ya Bapak Ibu semua. Langsung saya akan share screen Bapak Ibu agar kita langsung melihat ini ya. Melihat sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Ya. Oke. Di dalam lembar kerja Bapak Ibu di sini sudah saya upload tadi sesuai janji saya setelah sesi pertama pukul 12 ya. Bapak dan Ibu guru nanti diminta untuk menyelesaikan lembar kerja hari kedua ya. Dan terakhir mengumpulkannya pukul 20.00. Oke Bapak Ibu? Ya. Jadi nanti mengumpulkannya langsung melalui link yang ada di dalam LMS pada folder lembar kerja hari kedua. Begitu ya Bapak Ibu ya? Oke? Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Sudah ya? Dan berikutnya video pelatihan PTK hari kedua sesi pertama tadi juga sudah saya upload. Jadi silakan tinggal diklik kalau misalnya ada yang terlewat, ada yang sekiranya tadi tidak dipahami atau belum dipahami oleh Bapak dan Ibu guru semua. Oke, jadi untuk lembar kerja hari kedua tinggal diklik ya. Di sini sudah ada untuk partisipannya, jumlah pesertanya itu ada 31 Bapak Ibu ya. Jadi akan kelihatan nanti waktu untuk mengerjakannya di sini sampai pukul 20.00. Jadi masih ada 4 jam 30 menit lagi kesempatan Bapak dan Ibu guru untuk bisa ini ya, untuk bisa menuntaskan lembar kerja hari kedua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk filenya sudah bisa di-download semua atau ada yang belum Bapak Ibu? Halo? Belum Pak. Belum Pak. Coba Pak dibuka Pak mungkin. Oke, sebentar ya. Saya bukakan terlebih dahulu. Tapi ini harus di stop ini dulu ya. Saya stop share dulu. Sebentar, saya bukakan untuk yang LK. Sudah terlihat Bapak Ibu? Mana Pak belum? Belum ya? Belum Pak. Oke Bapak Ibu. Sekarang sudah ya? Ya sudah Pak. Oke, saya perbesar terlebih dahulu. Oke, ini merupakan LK hari kedua Bapak Ibu. LK hari kedua itu terdiri dari beberapa LK ya. Ada LK pertama, kemudian ada LK kedua, dan ada LK ketiga, yang terakhir itu adalah LK keempat. Oke, dan LK kedua ini semuanya adalah aspek-aspek yang harus dibuat, yang harus dimasukkan dalam bab 1 proposal penelitian tindakan kelas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama LK satunya di sini menyusun studi kasus Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti dibaca studi kasusnya seperti apa. Kemudian setelah itu ya nanti Bapak dan Ibu guru menyesuaikan ya. Jadi jangan di dalam contoh ini kan langsung melihat latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ini. Jadi nanti disesuaikan dengan mata pelajaran, disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing Bapak dan Ibu guru semua. Ya, itu untuk yang LK satunya Bapak Ibu menyusun. Ada di bagian mana ya Pak? Kenapa? Yang ini ada di bagian mana ya Pak? Ada ya, nanti di dalam LK hari kedua Ibu. Ya, nanti tinggal diklik, oke? Kemudian selanjutnya LK kedua itu fenomena studi kasus,
ya. Dan LK kedua ini masih beririsan dengan yang pertama, ya. Jadi nanti tuliskan fenomena yang ada pada case tadi yang Anda telah tulis di atas, ya. Kalau misalnya tadi ada ada judul penelitiannya kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan passing misalnya, maka nanti di sini disesuaikan juga dengan passing, disesuaikan dengan permasalahan dan alternatif solusi yang ditawarkan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, oke. Kemudian yang ketiga ada tahapan identifikasi masalah. Ya, untuk tahapan identifikasi masalah di sini diberikan satu contoh saja kaitannya dengan kemampuan menulis siswa yang rendah. Ya, kemudian faktor penyebabnya silahkan dielaborasi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga sesuai dengan judul ya penelitian tindakan kelas yang akan dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Ini untuk yang LK 3 pada LK hari kedua Bapak Ibu, dan LK terakhir untuk hari yang kedua itu adalah rumusan masalah. Ya, jadi yang pertama ini ingat sekali lagi merujuknya pada mata pelajaran, pada judul yang dibuat masing-masing oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, masalahnya di sini rendahnya kemampuan menulis pada siswa SMP, faktor penyebabnya metode pembelajaran menulis yang kurang menarik, solusinya di sini ada metode pembelajaran tematik, tapi ini sudah kita ubah tadi ya dengan menggunakan misalnya bisa menggunakan Instagram, pokoknya yang dipergunakan adalah ya model, metode, media, strategi yang bisa diimplementasikan pada masa pandemi. Itu untuk solusinya ya Bapak Ibu, sehingga rumusan masalahnya di sini ya tinggal nanti disesuaikan Bapak dan Ibu guru sesuai dengan permasalahan apa yang dialami di sekolah dan alternatif solusi yang ditawarkan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Itu Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan LK hari kedua. Ada 4 LK untuk hari kedua ini dan dikumpulkannya sebelum pukul 20.00 malam ini. Begitu Bapak Ibu, sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak. Oke, silakan Ibu Emma. Untuk jawabnya nanti kita di Word dulu ya Pak, kita ketik sendiri, tapi untuk formatnya sesuai dengan yang ada, disesuaikan dengan permasalahan yang akan kita tulis untuk judulnya dan segala macamnya, permasalahan sesuai dengan apa formatnya ya Pak ya. Oke, itu. Benar Ibu, sesuai dengan formatnya. Terkait dengan pengumpulan dokumen, file yang akan nanti dikumpulkan di LK hari kedua, itu saya sudah set, jadi bisa menggunakan file apapun. Ya, mau Microsoft Word bisa, mau PPT bisa, mau PDF bisa, pokoknya semua file itu silahkan bisa digunakan ya ketika mengumpulkan LK hari kedua. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi tinggal di-upload nanti Pak. Ya, tinggal di-upload pada ini ya, pada lembar kerja hari kedua. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih yang Pak. lain, Bapak Ibu? Sofian. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu. Saya Pak, boleh. Silakan Ibu Atia. Ini LK-nya ada di mana ya Pak ya? Saya coba share screen. Ini belum ada ya Pak ya? Masih belum ada. Nanti akan saya cek. Harusnya sudah ada karena sudah saya upload tadi. Ya, jadi intinya Bapak dan Ibu guru nanti tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan yang ada di dokumen LK-nya ya. Kalau misalnya belum ada, nanti akan saya upload ulang, tidak apa-apa ya Bu Atiah ya. Ya baik, terima kasih Bu. Pak. Oke. Silakan yang lain ada lagi? Ya ini tinggal saya edit sih, coba sebentar. Silakan ada yang lain Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kaitannya dengan LK hari kedua, atau sudah cukup jelas? Cukup Pak. Cukup jelas ya? Oke. Kalau sudah cukup jelas, oke, saya upload ulang saja ya. Mungkin tadi tidak ini ya.
Dan tetap ya Ibu, Bapak, semuanya nanti akan mengumpulkan sebelum pukul 20.00 ya. Oke, sekarang bisa dicek Ibu Atiah, sudah saya masukkan ininya, filenya untuk lembar kerja hari kedua. Oke, baik. Sudah Pak, terima kasih. Sudah ya. Oke, silakan. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita sudahi sesi kita pada hari ini, Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Silakan. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, gimana? Kita akhiri saja. Ya Pak. Sudah ini ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Maaf Pak Sofyan. Oke, gimana, Bu Anik? Silakan. Kok saya buka itunya belum muncul itu tugasnya? Belum muncul tugasnya. Ya? Kan ada yang 24 Agustus itu warna kuning ya? Pak, update-nya diperpanjang dong Pak. Kenapa? Belum bisa. Duduknya jangan jam 8 dong Pak. Ini kan diperpanjang waktunya. Waktunya terlalu pendek Pak, mikirnya lama. Di jalan ini Pak. Oke. Iya Pak. Kami masih di jalan Pak. Ya sudah. Ya sudah. Mau diperpanjang sampai kapan? Sampai pukul berapa Bapak Ibu? Silakan. Ayo, saya edit langsung ini. Silakan. 10 Pak, 10. Sampai Jam pukul 12 berapa? Pak. 12 Pak. 12 siang. jam 12. Besok sudah ada lagi. 12 malam maksudnya Pak. Malam kita kan banyak tugas juga Pak. Iya. Banyak kerjaan, Pak. Tunggu bocah tidur dulu Pak. Oke, sudah. Kalau begitu win-win saja ya. Bapak negonya, Bapak Ibu negonya tadi sampai 12 malam. Kemudian saya mintanya pukul 20, maka saya sampai pukul 22 saja. Sampai jam 10 ya Bapak Ibu ya. Jalan tengah saja ya. 24 aja Pak, tanggung 24 Pak. 24 Pak. Oke, biar adil ya, tengah-tengah ya. Jadi saya pilih jam 8 tadi, tapi Bapak Ibu semua tidak setuju, kemudian mintanya pukul 24. Jadi saya pilih 22 ya. Udah ya Bapak Ibu, ada 6 jam waktu untuk mengerjakan. Dan sebenarnya tapi belum sampai sekarang belum ada nih Pak, belum masuk. Iya, saya juga. Di refresh dulu Ibu, di refresh dulu. Ya benar, di refresh terlebih dahulu Ibu ya. Saya nggak Jadi bisa silakan masuk Pak nih di LSM-nya, di LMS. Nggak bisa masuk. Akunnya sudah benar belum? Refresh ya. Valid mulu Pak. Oke. Historinya itu dihapus terlebih dahulu Ibu. Kemudian nanti masuk lagi menggunakan akunnya. Ya, biasanya bisa. Gitu ya. Mana sih? Bu Atiah sudah bisa kan Ibu ya? Mohon maaf Pak Sofyan. Ya, mohon maaf. Ya, Pak Yusinus, gimana Pak? Silakan. Berarti ini pekerjaan kita masuk melalui LMS ya? Ya, atau benar. gimana? Mengumpulkannya melalui LMS. Oh, melalui LMS ya. Ya. Sudah semua Bapak Ibu? Kalau sudah Saya belum ada Pak, berarti di Belum ada, refresh Pak. dulu ya Pak. di refresh dulu Ibu, di refresh. Muncul Buat begini ulang. gimana Pak? Bisa masuk Dibuat invalid ulang. dulu Pak. Invalid mulu. Keluar terlebih dahulu, sign out terlebih dahulu. Sign out terlebih dahulu, kemudian di refresh. Karena di saya sudah ada ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ini P2KPTK 2 Jakarta Selatan, kemudian PTK SMP ya. Kemudian tinggal dilihat untuk yang lembar kerja hari kedua. Nah, di atasnya sini Bu ya, langsung ada LK untuk yang bab 1. Ya. Di sebelah mana sih di refresh gimana caranya? Pak Rifki sudah ini Pak Rifki? Sudah bisa Pak Rifki? Ya, Sudah ya? Udah masuk Oke, Pak. jadi sudah masuk semua. Oke, alhamdulillah. Jadi bagi yang merasa kesulitan, Bapak Ibu silahkan nanti menghubungi Pak Rifki Pane ya. Nanti insya Allah Pak Rifki Pane akan membantu. Ya, Pak Rifki Pane. Jadi kalau misalnya ditelepon sama teman-teman guru diangkat ya. Jangan sampai tidak diangkat ya. Ketua kelasnya bertanggung jawab untuk membantu ya. Lagi makan Oke? tadi Pak. Oke, lagi makan. Oke. Jadi minta tolong dibantu ya teman-teman yang Ini lainnya. di grup udah dibuka, nanti saya share aja.
Oke. Ya sudah kalau gitu Bapak Ibu guru semua, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pada sesi refleksi kita ya untuk hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semua nanti mengumpulkan tagihan pertamanya semua sebelum pukul 22.00 ya. Harapannya semua sudah mengumpulkan sebelum pukul 22.00 dan besok akan terlihat, besok akan kita cek siapa-siapa saja yang sudah mengumpulkan, siapa-siapa saja yang belum mengumpulkan. Ya, yang belum mengumpulkan, kalau misalnya 2 kali tidak mengumpulkan, ya berarti langsung akan saya forward link ya, link pelatihan kita ini ke kepala sekolahnya nanti masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup ya pada pertemuan kita hari ini, hari kedua ini. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah berpartisipasi aktif. Sampai jumpa besok dan mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, saya akhiri dengan Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin. Ya.